Sebuah bajai dengan santai melaju melawan arus di jalur cepat Jalan Tol Jakarta-Tangerang saat kemacetan terjadi. Aksi ini jelas mengganggu dan membahayakan keselamatan pengguna jalan tol. Setelah kurang lebih 200 meter melaju di dalam tol, pengemudi bajai akhirnya mematikan mesin, mendorongnya memutar arah keluar ke jalan arteri. Aksi pengendara bajai ini pun viral. Hasil penyelidikan, pengemudi bajai masuk ke dalam tol Jakarta-Tangerang melalui underpass Tomang. Kepada petugas, pengemudi bajai mengaku tidak mengetahui jika jalur setelah underpass Tomang menuju tol Jakarta-Tangerang. Setelah dimintai keterangan, pengemudi bajai diberi sanksi teguran. Pengemudi bajai pun diminta selalu memperhatikan rambu lalu lintas agar hal serupa tidak terulang. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Kilat tiba-tiba menyambar tenda resepsi pernikahan saat hujan mengguyur di Desa Cangkring, Kecamatan Jenggawah, Jember, Jawa Timur. Warga pun panik saat melihat cahaya kilatan petir yang menyambar tiang listrik dan membuat sound system dan kamera terpental. Beruntung kejadian ini tidak menyebabkan korban jiwa, hanya beberapa peralatan sound system rusak. Sementara acara resepsi tetap dilanjutkan. Tak ingin kejadian serupa terulang, BPBD Jember langsung melakukan pemotongan pohon yang menjulang dan rawan terkena petir. Nantinya pemaprasan pohon akan dilakukan secara kontinu guna mengantisipasi terjadinya sambaran petir susulan. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Seorang pegawai puskesmas terjebak dalam lift selama 1 jam di Puskesmas Kasih-Kasih Rapocini, Makassar, Sulawesi Selatan. Korban menangis histeris saat berhasil diselamatkan petugas. Menggunakan peralatan manual, sejumlah personel tim rescue Damkar Makassar secara perlahan membuka lift yang macet dan menjebak seorang pegawai di Puskesmas Kasih-Kasih, Kecamatan Rapocini, Makassar, Sulawesi Selatan. Petugas membutuhkan waktu sekitar setengah jam untuk bisa membuka pintu lift dan menyelamatkan korban yang sudah terjebak selama 1 jam. Korban yang nyaris kehabisan oksigen pun langsung keluar dan tak henti-hentinya menangis histeris. Pasca kejadian, korban mengalami trauma berat dan langsung diberi pertolongan medis. Lift itu tiba-tiba macet saat korban hendak naik ke lantai 3 puskesmas untuk rapat. Korban yang panik pun langsung meminta pertolongan kepada temannya melalui telepon. Pintu lift yang kebetulan macet dan pihak engineeringnya tidak memiliki kunci. Jadi kita pakai kunci yang kita miliki pribadi dari tim. Pasca kejadian, lift untuk sementara tidak dapat digunakan. Seluruh pegawai puskesmas pun kini memilih untuk menggunakan tangga manual. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yual Yusfin, iNews melaporkan. Akibat sering meresahkan, satu keluarga di Kota Banjar, Jawa Barat diusir warga. Warga kesal lantaran salah satu anggota keluarga itu kerap mencuri. Warga berbondong-bondong mendatangi rumah satu keluarga di lingkungan Cimenyan 2, Mekarsari, Banjar, Kota Banjar, Jawa Barat. Mereka hendak mengusir keluarga AP lantaran dianggap meresahkan. Warga geram dengan tingkah salah satu anaknya, Ade, 21 tahun, yang diduga seringkali melakukan aksi pencurian di lingkungan setempat. Lantaran tak ada biaya pindah, warga berinisiatif sukarela memberikan uang untuk ongkos pindahan rumah keluarga tersebut. Ada toleransi sebentar ya. Itu kesepakatan 1 kali 24 jam dari jam 10 lebih 31 ya. Mohon kesabaran warga sedang. Biaya pindahan karena memang tidak punya uang untuk biaya pindahan. Jadi inisiatif warga untuk memberikan biaya kepada warga yang diusir. Minggu sebelumnya, warga telah bermusyawarah dengan melibatkan aparat setempat membuat perjanjian agar keluarga pelaku segera pindah dari lingkungan tersebut, namun mereka tetap memaksa bertahan di lokasi. Dari Kota Banjar, Jawa Barat, Acep Muslim, iNews melaporkan.
Sebuah pondok pesantren di Depok, Jawa Barat terisolir akibat seluruh akses jalannya ditutup dari berbagai arah. Polemik penutupan akses jalan pesantren itu pun kini viral. Terhitung sejak tanggal 1 Maret 2024, akses jalan pesantren Khairul Rozikin tertutup dari segala arah di Beji Depok. Akibatnya santri dan para orang tua tidak bisa masuk halaman pondok pesantren ini. Pihak pondok pesantren mengatakan segala upaya sudah dilakukan namun belum mendapat titik terang mendapatkan akses jalan. Sementara pihak RT sekitar Ponpes menyatakan warganya tidak pernah melakukan penutupan akses jalan. Kalau mau beli maka dibuka. Kami pengen beli, tapi belinya jalan. Nggak bisa, harus satu paket. Itu tanah yang luas itu sekitar 500-600 meter, belum dihitung pasti. Kemungkinan sekitar 600 meter. Nah itu tanah rawa yang tadi Mas lewat dan Sandung Gondarwa gitu ya. Dalam IMB tersebut, kalau saya melihat sendiri di IMB itu, arah jalanannya bukan arah perumahan Kaltek, tapi jalan Raumai 3. Itu yang dekat kandang yang dekat. kami. Yang lebih, maksudnya? Yang dekat kandang kami atau SMA 14 Raumai 3? Dekat SMA 14. Oh. Itu arah IMB mereka. Kedua belah pihak pun kini berharap pemerintah Kota Depok bisa membantu mencari jalan keluar dari polemik ini. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky Anyus melaporkan. Pemirsa, ledakan keras yang terjadi di Makobrimob Surabaya menyebabkan 10 orang luka-luka akibat terkena pecahan kaca. Tidak hanya menimbulkan kepanikan, ledakan itu juga merusak sejumlah bangunan dan kendaraan. Ledakan keras terjadi di markas Satbrimob Polda Jatim di Jalan Raya Gresik, Surabaya, Senin pagi hingga membuat panik warga sekitar. Akibat ledakan, sejumlah atap rumah dan warung rusak alami pecah kaca. Polisi menyebut ledakan itu berasal dari gudang penyimpanan bahan peledak di Detasmen Gegana Satuan Brimob Polda Jatim. Sementara 10 anggota Brimob alami luka-luka akibat ledakan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim untuk menjalani perawatan. Kita lihat ke TKP tadi, kaca-kacanya pecah, mungkin efek kaca itu kemudian semburat ke dalam, kemudian mengenai anggota kita yang sedang di dalam ruangan latihan itu. Yang 5 alhamdulillah tidak ada masalah, 10 itu kena luka-luka lemparan karena efek ledakan dari kaca yang hancur. Pasca ledakan, tim Lapor Polda Jatim, Gegana dan Inafis dikerahkan untuk melakukan olah TKP. Hasil sementara ledakan berasal dari bahan peledak lemah yang biasanya dipakai untuk bom ikan. Diduga bahan peledak seberat 1 kg tersebut meledak akibat cuaca panas yang menyebabkan percikan. Dari Surabaya, Jawa Timur, tim liputan iNews melaporkan. Sementara seorang pemuda nekat membobol sistem pembayaran atau top-up saldo kartu multitrip PT Kereta Api Indonesia. Tersangka berhasil membobol sejumlah 12 juta rupiah dengan hanya membayar Rp25. Aparat Polres Metro Depok meringkus seorang konten kreator Ahmad Adril 22 tahun usai nekat membobol top up kartu komuter lain atau KRL. Pelaku nekat mengubah sistem top up saldo kartu multitrip dengan keuntungan mencapai 12 juta rupiah. Hasil pemeriksaan, pelaku sudah 25 kali top up dengan pembayaran Rp25 dan mendapatkan saldo hingga 12 juta rupiah. Pelaku mengaku membobol sistem top up dengan dipelajarinya lewat YouTube. Nah, bayar Rp1 terus kamu dapatnya berapa? Dapatnya 300. 300.000? Iya. Ada pembayarannya dengan menggunakan aplikasi GoPay dengan mengubah sistem aplikasinya. Nah, jadi sistem aplikasinya diubah sehingga pembayaran tagihan administrasi hanya Rp1. Pelaku ditangkap di Stasiun Depok Baru setelah PT KAI mendapati transaksi mencurigakan dan ditindaklanjuti. Kini pelaku terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky iNews melaporkan. Ke informasi lainnya, pemirsa, seorang mak-mak pingsan saat antre membeli beras murah di lapangan Kavaleri, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Mak-mak itu pingsan diduga karena kelelahan saat mengantre lama bersama ratusan warga lainnya.
Seorang mak-mak pingsan saat antri beras murah di lapangan Kavaleri, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Ia pun langsung dievakuasi oleh warga lainnya menjauh dari padatnya antrian. Mak-mak ini diduga kelelahan saat mengantri bersama ratusan warga lainnya. Aparat gabungan TNI Polri yang berjaga di lokasi langsung membawa mak-mak ini ke puskesmas untuk mendapat perawatan medis. Padatnya antrian membuat warga harus berdesak-desakan saat mengantri membeli beras murah. Bahkan sempat terjadi kericuhan lantaran warga khawatir tidak kebagian. Tadi ibu itu lagi ada berhalangan penyakit kewanitaan, mungkin karena terlalu lama mengantri sehingga ada sembelit ya begitu. Yang mengantri tadi ada di puskesmas Cempait, sementara dalam penanganan medis. Mahalnya harga beras di pasaran membuat warga lebih memilih membeli di pasar murah yang digelar Perum Bulog Parepare demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Sejumlah pedagang kaki lima kocar kacir saat dirazia petugas Satpol PP di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Aksi tarik-menarik pun terjadi demi menyelamatkan barang dagangan. Para pedagang panik melihat kedatangan petugas Satpol PP di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Secepat kilat mereka langsung kocar-kacir mengevakuasi lapak dan barang dagangan agar tidak diangkut paksa petugas. Tak sedikit pedagang yang bahkan harus terlibat aksi tarik-menarik dengan petugas demi menyelamatkan barang dagangan. Sayangnya, usaha sejumlah pedagang sia-sia lantaran petugas tetap menyita barang dagangan tersebut. Razia jelang bulan suci Ramadan ini sengaja digelar lantaran maraknya pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar dan bahu jalan hingga membuat kesemrawutan. Pasar Tanah Abang sangat ramai dikunjungi oleh para masyarakat yang ingin berbelanja keperluan untuk Lebaran maupun berpuasa. Di sini kita hadir untuk berikan kenyamanan. Aktivitas di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat mulai ramai pengunjung sejak sepekan menjelang bulan suci Ramadan. Suasana Pasar Tanah Abang khususnya Blok A padat pengunjung yang didominasi mak-mak. Mereka berburu berbagai busana muslim dan beragam perlengkapan sholat untuk dipakai sendiri maupun dijual kembali. Kondisi ini pun menjadi berkah tersendiri bagi para pedagang yang omsetnya meningkat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. 2 orang pendaki Gunung Batu Karu Tabanan Bali yang sebelumnya dinyatakan hilang akhirnya ditemukan tim SAR. Dan pemirsa, saksikan informasi menarik lainnya dalam jurnal Lintas iNews Siang sesaat lagi. Saya Desvita Bionda undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petugas gabungan dari Basarnas, polisi, relawan dikerahkan untuk mencari 2 pendaki Gunung Batu Karu Tabanan Bali yang dilaporkan hilang sejak Minggu sore. Korban bernama Eka Putri Pratiwi dan Sandika dilaporkan hilang oleh keluarganya setelah ponsel korban tak lagi bisa dihubungi. Pencarian dilakukan dengan menyisir jalur pendakian dan pos peristirahatan. Petugas akhirnya menemukan Eka Putri Pratiwi dalam keadaan selamat sejauh 200 meter dari titik awal keduanya dilaporkan hilang atau di ketinggian sekitar 1.500 mdpl. Sementara rekan korban Sandika telah lebih dulu ditemukan saat berupaya turun gunung dengan kondisi lemas. Kita laksanakan pencarian pada pukul 09.00. Dalam pelaksanaan pencarian, kita menemukan target pada pukul 16.15. Pada pukul 17.52 target dapat terevakuasi dan diserahkan kepada. Kedua korban kemudian dibawa ke puskesmas untuk mendapat pertolongan medis dan dikembalikan ke keluarga masing-masing. Dari Tabanan Bali, Wayan Diana, iNews melaporkan.